Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna natawassalu ilaika ya Rabbana ila hadrati wa rahmati wa barakati ila rahmati sayyidina Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahlihi kiram wa ashabihi kiram wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Khususan keluarga kita semuanya, khususan ahli kampung kita, menuju ke dalam sing dalam Allah, menuju nandang susah sing mendatang Allah, menuju nandang panjang sing dimakan Allah. Wa nafa'na bihi wa bi'ulumin fid dari wa ila khususan wa alifatan kitab. ونفعنا به وبركاته في الدارين إنا أرواح خصوصا أمهاتنا وآبائنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا في ولد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله Posisi kita sudah jilid berapa sana? Jilid 4. Berarti kesalahan-kesalahan dari jilid Prateka, jilid 1, jilid 2, jilid 3 sudah tidak boleh ada lagi di jilid 4. Jadi kesalahan-kesalahan seperti di jilid-jilid sebelumnya jangan sampai ada di jilid 4. Seperti apa? Pertama, di jilid Prateka atau jilid 1 ini kesalahannya jangan sampai memanjangkan huruf yang pendek, jangan mempendekkan huruf yang panjang. Terus jangan sampai bacaannya ngegeremeng. Agar tidak bacaannya menggeremeng, maka bacanya seolah seperti kita ngobrol normal. Jadi nanti tajwidnya di sini dulu. Nah, kalau kita tidak mau menggeremeng, bacanya seperti baca kita kayak ngobrol, jelas, lantang. A-nya jelas, I-nya jelas, U-nya jelas. Nah, itu jangan sampai ada lagi kesalahan seperti itu. Terus jangan sampai ada kesalahan seperti tawalud dan takalud. Tawalud itu dia memantulkan huruf-huruf yang bukan sifatnya yang mantul, sifat kolkolah. Kolkolah itu o, ba, jim, dan. Berarti selain daripada itu tidak boleh memantul. Itu tidak boleh lagi ada kesalahan di jilid 4, nggak boleh ada kesalahan seperti itu lagi. Contoh seperti masjidun malah dibaca masjid.
Terus jangan sampai ada bacaan yang memiring. Seperti harusnya dibaca A malah E atau I malah E. Allahumma hdina fiman hadait. Enggak ada E. Hadait enggak ada. Hadait. Pakai Y. Hadait. Wa'afini fiman afait. Nah, makanya kita udah masuk ke jilid 4 ini, jangan sampai keliru lagi tentang apa itu mad dan apa itu lin. Lin itu fathah diikuti waw sukun atau fathah diikuti ya sukun. Laula, laila. Nanti pelajaran jilid 3 masih ingat? Yuma, yauma, maliki yaumiddin. Nah, jangan sampai keliru. Yaum malah dipanjangin. Jadi 4 atau berarti ada kesalahan seperti itu. Kenapa? Makanya kalau misalkan saya ditanya misalkan belajar Al-Quran, saya tidak bisa belajar Al-Quran, lalu di mana awal mula saya harus belajarnya? Maka saya jawab, pertama-tama kita pelajari dulu tentang keluarnya huruf-huruf itu di mana, sifat hurufnya apa saja, itu cara pengucapannya bagaimana, itu dasarnya. Kenapa? Karena keterangan menyebutkan wajibun alaihimu muhattamu, maka wajib secara mutlak bagi para pembaca Quran qabla syuru'i awalan an ya'lamu, sebelum mereka mulai membaca kalamullah, terlebih dahulu mereka hendaklah memahami nama makhorijal hurufi wa sifati, tentang keluar-keluarnya huruf dan sifat-sifat yang mengiringi huruf tersebut. Agar apa? Liyalfizu bi afshahil lughati, agar mereka bisa mengucapkan huruf demi huruf dengan bahasa yang paling fasih. Nah itu kan jawabannya seperti itu. Dan di sini kita belajar qiraat itu agar mengenal itu semua. Kenapa? Karena bahayanya lamun jali. Bahayanya lamun jali itu kesalahan yang fatal seperti merubah huruf, mengganti huruf, menghilangkan huruf, atau menambah huruf, atau misalkan harokat juga sama, menambah harokat, menghilangkan harokat. Ini misalkan di surah Al-Fatihah kita buka di lafaz Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Di lafaz Ar-Rahman, Ar-Rahim, di situ pakai hak kecil yang keluarnya di tengah tenggorokan, temannya ain. Hak. Nah, udah belajar masih ingat? Wastul hati. Itu maknanya Allah yang memiliki sifat pengasih dan penyayang. Tapi kalau kita ganti menjadi hak besar, misalkan Ar-Rahmanir-Rahim, itu artinya beda jauh. Maaf, fatal bahayanya apa? Maknanya jadi binasa atau lemah. Masa dengan nama Allah yang binasa atau lemah? Nauzubillah, ini bahaya. Makanya awal pertama itu kita harus mempelajari dulu di mana sih letak keluarnya huruf lagi, apalagi kita misalkan seorang guru ngaji, ini bahaya lagi. Masya Allah, makanya belajar qiraat ngaji benar, ngajar benar. Terus di lafaz alhamdulillah kita bahas lagi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lafaz alhamdulillah. Alhamdulillah artinya segala puji, tapi kita ganti sama hak besar. Alhamdulillah itu kebinasaan. Dengan segala kebinasaan. Nauzubillah min. Makanya itu penting. Jangan sampai alhamdulillah. Nauzubillah min. Terus rabbil pakai ain tengah tenggorokan. Jangan sampai pakai hamzah.
beda lagi artinya. Rabbil alamin, Tuhan semesta. Pakai a, Rabbil alamin, Tuhan kepedihan. Jauh. Seperti kita ada analoginya seperti bahasa keseharian. Ketika kita menyebutkan saku, itu yang kita tangkap apa? Saku celana, saku baju, saku jaket. Tapi tergelincir aja satu hurufnya jadi suku. Jauh pisan, suku bangsa, Sunda mah suku sampean. Tergelincir lagi dikit, siku. Jauh kan, apalagi bahasa gramatikal bahasa Arab, jauh banget tergelincir. Ar-Rahman-Rahim, ayat keduanya Ar-Rahman-Rahim sama seperti yang pertama. Terus Maliki Yaumiddin, Yaumiddin, hari pembalasan. Tertukar aja sedikit, tergelincir ke huruf dal. Yaumiddin itu beda lagi artinya, jauh banget artinya. Itu Yaumiddin itu Allahumma sholli ala sayyidina. Yaumiddin, nah itu jauh banget dan fatal bahaya. Makanya ulama Al-Quran menunjukkan bahwa hukumnya haram, tertukar hukum karena maknanya tergelincirnya jauh. Terus apalagi? Nah ini, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di situ harus dinaberkan. Makanya ada hukum naber dalam Al-Quran. Naber itu secara bahasanya adalah ada suatu tekanan atau teriakan di huruf tersebut. Waalaikumsalam. Di antaranya huruf yang bertasydid. Di lapan iya itu kan ada tasydidnya. Iya, jangan sampai iya, tapi iya dinaberkan, ada suatu tekanan di huruf tersebut. Nah itu artinya kan iyyaka, hanya kepadamu lah na'budu, kami menyembah. Tergelincir aja, hilang tasydidnya. Iyyaka na'budu, kepada matahari kami menyembah. Nauzubillahimin. Dan jauh banget. Kosakata bahasa Arab itu jauh banget, hati-hati. Makanya ulama di dalam semua kitab, mau kitab Tuhfatul Anfal, mau kitab Jazariyah, yang pertama itu wajibun alaihim, diwajibkan kepada para pembaca Al-Quran agar mereka mengetahui huruf-hurufnya itu gimana saja, jangan sampai tertukar. Yang tadinya kita niatnya ibadah ke Allah, tapi bacanya salah kaprah, malah artinya aku menyembah matahari, sinar matahari. Iyyaka itu sinar matahari, tapi kalau pakai tasydid, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami meminta tolong. Subhanallah, ini ilmu Quran. Terus lanjut lagi, Ihdinas siratal mustaqim. Kita sorotnya lafaz mustaqim itu kan pakai qaf, bukan kaf. Hati-hati tertukar. Kalau kita pakai qaf yang tulisan aslinya mustaqim, pangkal tenggorokan yang menempel di belakang daging kecil ufula atau lak-lakan. Mustaqim. Nah, itu artinya kami memohon petunjuk, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Betul itu kalau pakai kaf. Kalau pakai kaf mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang liar, maka semaju. Ayo urang Al-Fatihah heula usahana meh maju. Ari pas maca ayat eta mustaqim, bukan pakai qaf. Artinya tunjukkanlah kami jalan yang liar. Maksud dia monoton gitu ya, kalau sebenarnya
luasnya ilmu Al-Qur'an. Terus lanjut lagi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, kita sorotnya lapan an'amta. Lapan aslinya an'amta. Tertukar aja si fathahnya jadi duma. An'amtu. Beda lagi, jauh banget. Maka ini lebih bahaya. Lebih bahayanya seperti apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan seperti orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat. Engkau berikan nikmat. An'amta itu artinya berubah jadi rumah an'amtu. Jalan orang-orang yang aku berikan nikmat. Jadi kita, seolah kita Tuhan ini na'udzubillahin dari kenapa? Karena di artinya berbeda. Kita mengambil sifat Allah yang Maha Pemberi nikmat. Na'udzubillahin. Makanya hati-hati, udah jilid 4 jangan sampai tertukar lagi. Makanya singkapi. Nah, paling informal pilih ayat ibu-ibu di luar rumah kamu dengan yang tahu. Dan lagi semakin banyak semakin bagus juga kan barokahnya. Belajar seperti karena ada ibu-ibunya pembukaan dengan ilmu taksir. Itu ya, jadi paham ya pentingnya ilmu taksir, paham sekarang. Jauh itu. Oke, tak ayam PR kita cuma ingatkan. Kalau jangan PR nanti sampai pasti tak 5 menit waktu. Ulang dulu. PR nya.